Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video yang bertemakan kejujuran yang beranggotkan. Saya Karina Harwi dari jurusan Psikologi Islam kelas 1B. Saya Sinta Mega Kurniawati dari jurusan Psikologi Islam kelas PI 1B. Saya Dianur Aisyah dari kelas Psikologi Islam 1B. Saya Reza Kevin Felmasa dari kelas Psikologi Islam PI 1B. Selamat menyaksikan. Ka'ab bin Malik merupakan sahabat Rasulullah dari kaum Ansor. Suatu saat, ketika Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin dari kota Madinah hendak berangkat menuju perang Tabuk menghadapi pasukan Romawi, Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang itu. Ka'ab bin Malik tidak turut serta dalam perang karena faktor kelalaiannya. Sepulangnya Rasulullah bersama pasukan muslimin ke Madinah, Ka'ab bin Malik menghadap kepada Rasulullah. Sebenarnya ketika itu, Ka'ab bin Malik bisa saja menyampaikan alasan-alasan demi menyelamatkan dirinya di hadapan Rasulullah. Akan tetapi, Ka'ab bin Malik tidak melakukannya. Ia justru menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ia tidak turut serta dalam perang Tabuk? Ka'ab bin Malik menyampaikan apa adanya secara jujur di hadapan Rasulullah, karena ia tahu Allah Maha Tahu dan ia mengharapkan ampunannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ka'ab bin Malik untuk menunggu kabar berita yang akan datang berdasarkan wahyu Allah. Tidak hanya itu, Rasulullah melarang para sahabat yang lain untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Keadaan itu berlangsung selama 40 hari. Ka'ab bin Malik menjadi terasing sementara dari para sahabat lainnya. Hal ini tentu saja membuat Ka'ab bin Malik merasa terhimpit. Namun pada suatu saat, selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah menyampaikan sebuah berita gembira, bahwasanya Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Sejak saat itu, Ka'ab bin Malik semakin kuat imannya, dan semakin kuat dengan kejujurannya. Kisah Ka'ab bin Malik yang sangat indah dapat diteladani di tengah masyarakat. Pada umumnya manusia enggan mengakui kesalahan dan tidak mau bertobat atas kesalahannya. Rasa enggan ini biasanya disebabkan oleh rasa gengsi atau hatinya buta akan kebenaran. Berkat kejujuran Ka'ab bin Malik, Allah pun menerima tobatnya. Semoga kita tergolong orang-orang yang mengamalkan kejujuran. Pendidikan karakter sangat penting di dalam kehidupan, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Banyak nilai-nilai moral yang perlu ditanamkan dalam anak, yaitu nilai kejujuran. Jujur adalah suatu perilaku manusia
yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Untuk menanamkan sifat jujur memang bukan suatu hal yang mudah dan cepat. Hal tersebut memerlukan waktu yang lama, serta upaya secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan. Dalam pendidikan karakter melibatkan semua pihak keluarga, yaitu orang tua, kakak, adik, dan saudara. Yang paling utama untuk menanamkan sifat jujur dari lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Sifat jujur tersebut mulai ditanamkan sejak usia dini. Anak dibiasakan untuk bersifat jujur, yakni dimulai dari hal-hal yang paling kecil, kemudian ke permasalahan yang lebih besar. Dengan hal tersebut, anak akan terbiasa untuk berperilaku jujur. Dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Pentingnya sikap jujur dalam bermuamalah. Jujur adalah sikap mengakui, berkata, atau memberi informasi yang benar, sesuai dengan kenyataan dan tidak ditambah ataupun dikurangi. Sikap jujur merupakan dasar dari sebuah kepercayaan. Sekali orang melakukan ketidakjujuran, maka selamanya orang tidak akan percaya padanya. Jujur merupakan salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah sejak kecil, sehingga beliau mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang memiliki keyakinan berbeda. Rasulullah mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad yang dimuliakan, karena semua orang percaya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong selama hidupnya. Dalam berdagang pun Rasulullah selalu menerapkan prinsip kejujuran, sehingga beliau dipercaya menjalankan barang dagangan Khadijah, saudagar gajah, yang akhirnya menjadi istrinya. Bentuk jujur beragam, ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam pengalaman agama. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, dan politik. Penerapan sikap jujur dalam muamalah antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun. Kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani. Karena pada dasarnya, jujur merupakan sumber segala kebaikan. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan atau perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan, sebuah kepercayaan. Kejujuran itu mahal. Pada dasarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan secara tegas kepada orang-orang beriman agar berkata benar dan berbuat jujur. Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah. Seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita tahu bahwa sikap jujur merupakan sumber keutamaan. Sebaliknya, sikap dusta adalah sumber kehinaan. Kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita ke surga. Oleh karena itu, marilah kita memegang teguh prinsip kejujuran.
Kejujuran adalah sikap mental dan moral yang mengedepankan kebenaran, keterus-terangan, dan ketulusan. Seseorang dikatakan jujur dalam berbuat apabila ia melakukan perbuatan tersebut secara sungguh-sungguh dan tulus sesuai dengan kebenaran. Perilaku mencontek adalah tindakan atau perbuatan curang dan tidak jujur yang menggunakan cara-cara tidak sah untuk memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah saat ujian. Perilaku ini hukumnya haram, sebab perilaku mencontek mencerminkan tindakan yang tidak jujur dan akan mendapatkan dosa. Anjuran dan perintah Allah senantiasa kita lakukan dengan jujur. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpenting dalam kepribadian seseorang dan sekaligus menjadi pertanda keimanannya. Kejujuran harus dilakukan di dalam kampus. Menjadi mahasiswa, kita harus menanamkan nilai kejujuran, karena kejujuran akan membawa kita mudah meraih kesuksesan. Pada dasarnya, kejujuran adalah sebuah refleksi diri sebagai ukuran tentang seberapa besar nilai kualitas hidup seseorang. Kejujuran juga sangat menentukan kesuksesan hidup seseorang. Berperilaku jujur dalam banyak kesempatan, dimanapun dan kapanpun. Dalam lingkungan kampus, hakikatnya kita membangun sebuah karakter disiplin dan penempaan moral yang baik. Dalam menjalankan ujian, kita diharuskan menyelesaikannya dengan jujur untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik kok, Bu. Sekarang lagi ngapain? Katanya Ini sedang masa-masa ujian ya, Nak? aku Dok lagi ya? belajar kok, Bu. Kan besok ujian. Beneran belajar apa nonton drakor? Enggak kok, ini beneran belajar kok, beneran belajar. Ya. Ya wes, kalau gitu Ibu ndak mau ganggu kamu belajar. Belajar yang rajin ya, Dok. Bu. Ibu sama Bapak selalu mendoakanmu di rumah. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, Nak, kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain, Nak, sekarang? Katanya sedang masa-masa ujian. Iya, Bu, ini lagi belajar buat ujian besok. Besok ujiannya sih Quran hadis katanya, Bu. Jadi ini aku juga belajar Quran hadis. Ya wes, kalau gitu Ibu ndak mau ganggu kamu belajar. Insya Allah. Belajar yang rajin ya, Nak. Insyaallah, Ibu sama ya. Bapak selalu mendoakanmu di rumah. Ya ampun, merah kalah ya. Wes aman, cung, mati, gitu, baru kepala. Ini apa dia? Ini saya udah ya. Mati lah, terus ya. Entar ya ampun, teruslah bukan itu kena. Rokok ya, santai. Wes aman, cung, mati, gitu, baru kepala. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan karya kami. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum